A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Il ghafara rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan belajar menambah hazanah wawasan kita tentang bagaimana mendidik ya anak-anak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang saleh, ya, baik kita sebagai orang tua atau juga mungkin ya Anda kita yang berstatus sebagai pendidik atau guru, ya, mungkin guru ngaji, ya, atau juga mungkin guru di sekolah, ya. Perlu mengetahui bagaimana kiat-kiat di dalam mendidik anak-anak. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana mendidik anak-anak kita, masih di pembahasan mengajarkan anak-anak tentang etika, ya. Karena dengan etika inilah anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi nanti yang disukai oleh masyarakatnya, sehingga dia akan mudah, ya, bergaul dan berinteraksi di tempat dia tinggal. Dia tidak menjadi musuh masyarakat, tidak menjadi sampah masyarakat. Nah, salah satu adalah etika di dalam bermajelis. Ini juga harus kita ajarkan. Karena di dalam kehidupan kita biasa, ya, banyak acara. Ya, banyak acara yang sifatnya kemudian berkumpul duduk bersama, ya, apakah itu musyawarah, ya. Musyawarah aja macam-macam, ada musyawarah RT, ya, mungkin ada musyawarah RW, ya. Nanti ada lagi musyawarah panitia, ya, macam-macam itu. Kemudian juga majelis-majelis syukuran, ya, majelis kesyukuran, ya. Ya, acara kita selamatan, syukuran, itu kan juga majelis, ya. Atau mungkin kalau di daerah-daerah kantong-kantong Nahdlatul Ulama atau NU, ya, ada majelis tahlil, ya. Tahlilan gitu kan, atau majelis sholawatan, ya. Atau majelis walimah, ya, seperti kemudian walimah nikah, ya, walimah urus, atau juga mungkin ada walimah khitan, ya. Ada juga tuh, ya, masyarakat kita yang kalau mau haji bikin walimah juga, ya. Mereka nyebutnya dengan istilah walimah syafar, ya. Terlepas dari pro dan kontra walimah syafar, ya, nggak apa-apa, ya. Kalau itu memang mereka adakan dan tidak memberatkan mereka, juga nggak ada masalah, kan. Ya, jadi minta doa gitu kan, dibuatlah, ya, kenduri, ya. Kalau bahasa orang Sumatera kenduri, hajatan, pesta, ya. Ulang tahun kadang-kadang, ya, walaupun tidak dianjurkan di dalam syariat, kadang-kadang ada juga orang-orang kita yang kalau hari lahir, ya, kemudian dia mengadakan majelis, ya, syukuran juga sebetulnya, ya, tapi temanya adalah ulang tahun. Anak-anak kita kan kadang diundang. Kalau saya tidak membiasakan mengadakan majelis ulang tahun. Kalaupun ingin mengenang, ya, bahwa anak kita sudah bertambah umur, ya, internal aja keluarga itu. Kita beli kue, kemudian doa bareng, kemudian kita makan kue bersama, atau kita pergi ke tempat makan, doa bersama, makan bareng.
mengingatkan anak kita, kamu udah tambah umur, ini papa sekarang udah tambah umur, bunda kamu udah tambah umur, udah tambah tua gitu. Jadi syukuri umur yang Allah berikan, ya boleh aja gitu kan bagus ya. Tapi jangan ya yang tasabuh ya, seperti misalnya tiup-tiup lilin ya, joget-joget ya, joget-joget ngumpul ngundang orang joget bareng gitu. Nah, itu kan melanggar syariat. Sebisa-bisa mungkin yang itu ya, majelis-majelis seperti itu kita hindari dan tidak kita adakan, dan jangan dibiasakan dengan anak-anak kita. Anak kita tuh lihat kita ya, kalau bapaknya sering datang ke kondangan terus kemudian naik ke atas panggung joget-joget, anaknya begitu. Gitu ya. Kemudian tiap tahun baru ya pergi kemana ya, party-party, anaknya begitu juga itu. Tapi kalau kita nggak kenalkan, insya Allah anak-anak kita paham. Itu bukan hal yang baik, walaupun kita bisa datang, kita punya sumber daya gitu ya, punya uang, punya kendaraan, punya waktu. Tapi kita nggak datang, berarti anak kita punya penilaian, oh berarti ini nggak boleh. Ini bukan sesuatu yang harus dibiasain gitu ya. Nah, itu ya pendidikannya seperti itu. Nah, karena majelis-majelis ini banyak dan menjadi bagian kehidupan masyarakat kita, maka anak-anak kita ini harus kita ajarkan etika di dalam bermajelis ya. Sebagaimana disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, beliau mengatakan ada etika khusus ya di dalam majelis yang harus diajarkan kepada anak-anak kita oleh orang tua atau juga para pendidik ya. Dan bahkan kalau perlu diawasi ya implementasinya, betul nggak dia praktekkan, karena ya ini nanti menjadi hal yang mungkin akan dia lalui ya dengan porsi yang banyak ya. Kalau kita perhatikan sekarang aja gitu kan, dari kalau kita lihat dalam sebulan ada orang yang mengeluh ya, kalau udah di bulan misalnya di bulan haji itu, sebulan itu tiap hari ya ada aja orang nikahin, orang ngundang hajatan itu. Belum lagi ada tradisi ya harus nyumbang, wajib nyumbang. Nah, ini jadi masalah juga. Jadi disinilah kemudian kita harus paham ya bagaimana adab atau etika di dalam bermajelis, dan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama ya, adab yang harus kita ajarkan kepada anak kita saat bermajelis adalah berjabat tangan dengan orang yang ditemui di majelis ya, ulurkan tangan, salaman. Tentu yang sejenis ya, laki-laki ya dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan ya. Kalau laki dan perempuan jangan kecuali mahram kita ya, ketemu sepupu kita misalnya sepupu paman kita atau om kita itu kan, tante kita ya, kita cium salaman itu kan. Mungkin malah kita ajarkan cium tangan. Cium tangan juga sebetulnya tidak keharusan ya, karena yang penting itu adalah bersalaman. Itu bagian dari budaya kita ya, sopannya kita dengan orang yang lebih tua ya kita cium tangan dia. Itu tidak apa-apa gitu kan. Tapi setelah adanya COVID-19 ini juga kemudian jadi persoalan juga ya, bersalaman dan mencium tangan. Kalau saya sih penting anak itu cium tangan ke orang tuanya lah. Kalau ke orang lain ya cukup bersalaman biasa. Sedikit membungkukkan badan bolehlah itu ya. Sebagai penghormatan. Karena nggak di sekolah itu diajarin ya, kalau salaman sama guru cium tangannya ke dahi itu. Taruh ke sini, enggak di sini. Atau ke sini, pipi ya. Boleh aja. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Sepanjang yang saya tahu. Jadi dalam rangka apa? Ya dalam rangka kemudian menunjukkan rasa hormat kita. Ya kalau salaman begitu aja, kalau di barat biasa sebetulnya salaman begitu aja sama orang. Dan gak usah tersinggung lah ya kalau ada anak yang kemudian salaman sama kita kok gak cium tangan. Ya bisa jadi tradisinya begitu. Tapi dia mau aja ngulurin tangan bersalaman, itu bagus. Udah harus diapresiasi. Jangan kadang-kadang udah mau salaman cuman nggak cium tangan jadi masalah. Nggak sopan ya anak, gimana sih? Dia mau ngulurin tangan salaman itu udah bagus ya. Kalau masalah cium tangan itu kitanya aja ya yang gila hormat.
Kalau saya begitu aja ya, salaman sama orang, sama anak siapa. Kalau cium tangannya kita nggak tolak ya, dia nggak cium tangan nggak ada masalah. Kadang-kadang mahasiswa juga ada begitu ya. Nah, tapi yang paling penting bersalaman dengan sesama jenis ya, bukan dengan yang lawan jenis. Makanya kalau saya waktu kuliah di S1 ya di Johor, ya perempuan dengan laki-laki itu tidak ada salaman. Ya, kalau kita ketemu satu majelis, ya, nggak ada istilahnya kita nyodorin tangan ke lawan jenis. Kalau di Indonesia kadang-kadang kan masih ada uji lazim ya kita nyodorin tangan ke lawan jenis. Atau begini gitu ya. Nah, salam jauh gitu. Ini kearifan lokal lah ya masyarakat kita, guru-guru kita, para alim ulama kayak kita. Kalau ada orang yang perempuan pengen dia menunjukkan kehormatnya, kalau nggak ngulurin tangan kayaknya nggak enak, maka diulurkan tangan kemudian dibalasnya begini, dia mau salaman kita begini ya. Kadang-kadang ada juga ya santriwati gitu kan saking hormatnya kepada gurunya dan ingin disebut dia ingin dikenal sebagai anak yang baik, ya, anak yang ya tahu adab, ya, pengen cium tangan sama kiainya, padahal bukan mahram ya, bukan lawan jenis. Nah, kiai yang bijak saya pernah lihat ya, ada kiai di mana di wilayah Jawa Barat. Beliau kalau salaman dengan santriwatinya itu dia kan pakai serban ya. Itu tutup serbannya itu ke tangannya, dilapisin serbannya itu jadi anak itu kemudian memegang tangannya, anak ya, memegang tangannya dengan dilapisi serban. Karena kadang-kadang kalau ditolak dia sedih gitu ya, sakit hati gitu kan. Oh, saya siapa? Padahal sebetulnya nggak masalah juga kalau nggak salaman cium tangan. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang saking ta'zimnya hormatnya kepada gurunya dia ingin mencium tangan gurunya, maka dilapisin sama serban. Bagus juga itu. Ya. Nah, jadi nggak langsung kulit ketemu kulit gitu ya. Tapi yang bagus ya, yang harus kita biasakan ya lelaki dan perempuan tidak bersalaman. Yang harus dibiasakan. Tapi kalau ternyata belum terbiasa ya nggak apa-apa. Ya, tapi kita harus paham anak-anak kita ya. Kalau dengan lawan jenis ya jangan salaman. Kalau dia tetap mengulurkan tangan, ya kamu balas saja begini. Ya. Nah, anak saya ajarkan begitu juga. Makanya kalau dia ketemu yang lawan jenis ya perempuan, ibu temannya atau salamannya begini gitu kan, hormatnya gitu kan. Tapi di Cina ini nggak boleh, loh, Muslim Cina itu begini nggak boleh. Gitu. Ini dianggap sebagai salam ya penyembahan agama lain. Jadi kalau orang Cina itu Muslimnya kalau dia hormat kepada orang dia nggak begini, tapi begini ya dipegang dada kirinya. Nah, di sini kan ada hati, ada jantung. Jadi ketika nggak bisa salaman itu kan dengan orang, dengan lawan jenis, maka begini. Ya. Boleh juga tuh, bagus. Ya, anak itu boleh juga. Nanti kalau dengan lawan jenis, kalau dia ngulurin tangan begini aja. Nah itu ya bagus. Ya. Kalau memang di sini begini dianggap negatif, sebetulnya itu perspektif aja ya, perspektif sudut pandang manusia secara umum ya kan latar belakangnya beda-beda. Ya mungkin di tempat lain dianggap sebagai penyembahan, jadi di tempat kita enggak, ini dianggap sebagai salam hormat begitu ya. Silakan saja. Kemudian yang kedua, nah ini kalau salaman ini ya ini ada hadisnya ya dari Ibnu Sunni dan Abu Daud ya meriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani ya fatasafaha fahamidallahu ya fahamidallaha wastaghfarahu ghufira lahum." Apabila dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan, tasafahah ya, seraya memuji Allah ya, apa kabar, alhamdulillah ya, tabarakallah gitu ya, puji Allah gitu kan ya, apa kata Rasulullah SAW ya, wastaghfarahu ghufira lahum ya, berjabat tangan seraya memuji Allah dan meminta maaf ya, maaf saya gini ya, ghufira lahum, maka Allah mengampuni dosa keduanya ya. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh At-Tirmizi ya, dan juga Ibnu Majah ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaf tariqa ya.
Tidak ada dua orang muslim yang bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, jadi kalau ketemu dengan sesama muslim kemudian bersalaman, ya puji Allah kemudian meminta maaf, maka insya Allah ya dosa kita dengan teman kita ini berguguran ya. Ya dosa dengan dia, ya dia dengan kita juga berguguran. Ya, kadang-kadang kan kita dengan tetangga yang nggak tahu lah ya, ada hak tetangga yang terzalimi oleh kita. Yang ketika ketemu salaman sama tetangga minta maaf, insya Allah itu berguguran dosa kita. Ya. Sesuai dengan apa disebutkan dalam hadis ini. Nah, bahkan dalam hadis yang lain ya tasafahu ya kata Rasulullah, bersalamanlah kalian ya, bersaling berjabat tangan lah ya. Ya yadhibil ghil ya, karena bersalaman itu akan menghilangkan kedengkian. Nah, ya wa tahadau ya, dan saling memberi hadiahlah kalian ya. Ya tahabu ya, maka kalian akan saling mencintai. Wa tadhhabish syakhna ya. Dan apa namanya, permusuhan di antara kalian akan sirna. Jadi pentingnya ya bersalaman itu ya begitu. Kemudian adab yang kedua adalah duduk di tempat yang telah disediakan oleh tuan rumah. Nah, jadi kalau datang ke majelis, tuan rumahnya welcome dengan kita, menyambut kita, lalu kemudian diarahkan kita ke tempat duduk ya, maka duduklah di sana. Atau tetangga bilang silakan Pak, pilih di mana aja silakan duduk. Nah, itu beda ceritanya. Tapi kalau misalnya tempatnya kecil gitu kadang-kadang kan, tempat duduknya terbatas, tuan rumah kemudian mengarahkan kita duduk di mana ikut. Nah, karena tentu dalam hal ini orang yang punya rumah adalah yang paling tahu ya untuk menempatkan para tamunya. Nah, kemudian adab yang ketiga ya. Nah terkait dengan dalilnya ini kata Syekh Abdullah Nasirwan ya, kalau berbicara duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah, nah, ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh siapa nih? Az-Zahabi ya. Disebutkan sini waman dakhala dara qaumin ya, siapa yang masuk ke rumah satu kaum ya fayajlis haitsu amarahu ya. Nah, kalau kemudian dia duduk di mana sesuai dengan yang diperintahkannya, fa innal qauma a'lamu bi'aurati darihim. Maka hendaknya ia duduk ya sebagai menurut tuannya, karena tuan rumah itu lebih mengetahui aurat rumah mereka. Ya, kadang-kadang kan ada ya kalau duduknya nggak diarahin nanti kelihatan ya sisi-sisi yang nggak enak dipandang di rumah tuan rumah itu. Ya pernah guru saya mengarahkan saya duduk sebelah sana. Nah, karena memang kalau saya duduk di situ view-nya ngelihat ke dapur gitu kan, ngelihat ke dalam gitu kan. Kadang-kadang kan ahli keluarga beliau di situ gitu. Kita ikut sesuai dengan arah. Jangan nekat di situ-situ juga. Jadi jangan bantah tuan rumah. Bahkan kalau di tuan rumah bilang saya nggak lagi mau terima tamu, pulang udah. Jangan maksain. Ya. Datang ke majelis. Ya. Kemudian yang punya rumah, kamu saya undang nggak diundang kan, pulang aja sana, pulang udah, ngapain? Dan jangan tersinggung juga. Maaf Pak, undangannya mana? Oh saya nggak ada undangan. Oh Pak nggak bisa masuk ke dalam, pulang, nggak ada undangan, ada data pernikahan pesta-pesta majelis. Kalau nggak ada undangan nggak bisa masuk, ya sudah. Ya. Tidak usah kemudian memaksakan diri, karena yang punya rumah punya hak. Ya. Kemudian adab yang ketiga ya, adalah duduk sejajar dengan hadirin, bukan di tengah-tengah mereka. Ini merupakan etika sosial yang baik ya. Karena apabila seorang duduk di tengah-tengah hadirin, ia akan membelakangi sebagian orang. Dan hal ini akan menyakiti mereka sehingga mereka akan mencela dan melaknat. Ini tentu bicaranya adalah ya situasional gitu kan. Ini kalau memang posisi kursinya di majelis itu saling membelakangi, ngomong gimana gitu kan. Kayak misalnya rapat tuh kan, model kursinya nggak melingkar dia, tapi
di depan ada meja panitia, di belakangnya kemudian dijajarin kursi-kursi anggota peserta. Nah itu kan kita ngebelakangin orang. Itulah yang cerita itu kan. Tapi kalau memang diposisikan untuk saling menghadapi, kita memilih untuk kemudian membelakangi, ini jadi masalah. Ini melanggar etika sosial, ya, melanggar adab. Ya, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Mijlaz, ya, anna rajulan qa'ada wasata halaqah, ya. Faqala Huzaifah, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wasatal halaqah, ya. Ada seseorang duduk di tengah-tengah majelis, kemudian Huzaifah berkata, menurut sabda Rasulullah, terlaknatlah orang yang duduk di tengah-tengah majelis. Nah, hal ini berlaku apabila memang tempat majelis tersebut luas, ya. Seperti yang saya katakannya, syarat dan kondisi itu berlaku di dalam hadis ini. Ya. Kemudian yang keempat, adab yang harus diajarkan adalah tidak duduk di antara dua orang kecuali atas izin keduanya. Lagi duduk kiri kanan, lagi ngobrol, datang kita di tengah-tengah, kemudian kita suruh geser, kita duduk di tengah. Ini nggak boleh. Ya, mungkin misalnya di lagi salawatan gitu ya, atau majelis tahlil atau apa gitu kan kadang-kadang ya. Duduklah misalnya ini teman kita dua-duanya satu tempat, datang kita, jangan kemudian sengaja duduk di tengah, digeser temannya itu nggak boleh, kecuali diizinkan. Ya mungkin kita pengennya diapit oleh mereka, ya minta izin. Kamu kalau mau duduk di tengah-tengah teman kamu, minta izin dulu. Ya boleh nggak duduk sini? Gitu ya. Kalau temannya membolehkan dan menggeser posisinya silakan. Tapi kalau enggak, diam aja, jangan. Carilah tempat lain. Gitu ya. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak kita ya. Kadang-kadang kan ada model anak begitu ya, seenaknya aja gitu kan, orang lagi ngobrol, duduk di tengah-tengah. Nah, itu nggak sopan, itu itu melanggar adab. Nah, ya. Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, ya. Beliau bersabda, la yahillu lirajulin ayufarriqu baina itsnaini illa biiznihima, ya. Tidak halal bagi seorang muslim ya memisahkan dua orang yang sedang duduk ya, berdekatan kecuali atas izin keduanya. Ya Rasulullah sampai ngasih peringatan seperti itu. Tidak halal ya. Artinya apa? Duduknya itu berdosa. Ya, tempat duduk yang kita duduk itu adalah dosa. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan la yujlas ya baina rajulaini illa biiznihima, ya. Tidak boleh duduk ya di antara dua orang kecuali atas izin keduanya. Jadi ini penting ya, karena kadang-kadang bisa jadi ya teman orang itu duduk berdekatan karena ada privasi yang mau diomongkan. Hal yang sifatnya private ya atau pribadi mau diomongkan. Kita tiba-tiba datang duduk di tengah-tengah lah. Ya, orang nggak jadi ngobrol dia. Padahal itu urgen misalnya kan mau nagih hutang atau meminjam 100 gitu. Tahu-tahu kita datang, wah ya nggak bisa itu. Jadi ini yang harus kita pahami, harus kita jaga. Ajarkan kepada anak kita seperti itu. Kemudian yang kelima, diajarkan kepada anak kita tidak berbisik-bisik dengan orang ketiga dalam sebuah majelis. Ya. Udah duduk ya bertiga, lalu kemudian jangan yang ngobrol dua orang aja, yang satu bengong. Ya. Atau dia bisik-bisik, yang satu ngeliat aja, itu nggak boleh. Nah, jadi kamu kalau bertiga dengan teman-teman kamu jangan sekali-kali berbisik. Ya. Kalau ada yang mau disampaikan itu sifatnya rahasia, tunggu teman kamu tuh bubar. Nah, ya. Atau situasinya kemudian tidak berada di tengah-tengah teman-teman kamu nak. Nah, ajarkan kepada mereka seperti itu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kumtum salasah fala yatanaja rajulani dunal akhar hatta takhtalitu bin nasi ajala ayyuhzina." Ya. Apabila kalian bertiga, janganlah dua orang di antara kalian berbisik-bisik tanpa mengajak orang ketiga, karena hal itu akan membuatnya terluka. Bayangkan, melukai perasaan seorang muslim itu tidak boleh.
apalagi kemudian memakan hartanya dengan cara yang batil, ya, memukulnya secara fisik, ya, itu haram hukumnya, ya, berdosa. Ya. Kemudian yang keenam, siapa yang meninggalkan majelis ya karena satu kebutuhan kemudian kembali, ia berhak atas tempat duduk sebelumnya. Jadi ya ini juga yang kadang-kadang di tengah masyarakat kita belum terbiasa, ya. Jadi kadang-kadang kita datang satu majelis, duduk di pojokan, nyender ke tiang gitu kan. Tiba-tiba dipanggil sama kiainya atau sama ustadznya atau sama siapa, kemudian pergi. Nah, kasih tahu anak kita tempat duduk dia jangan kamu dudukin kecuali dengan niat ingin menjaganya. Ya, karena yang duduk ini bestie kita gitu, teman kita, dipanggil dia sama gurunya, sini datang. Nah, kita takut tempat duduk dia dudukin orang lain, ya kita duduki boleh. Nah, itu kan. Nah, begitu dia datang, geser lagi, suruh dia duduk di tempat dia. Dan jangan marah. Yang itu kemudian kita jangan marah nak kalau ada orang kemudian datang bilang, Pak tadi saya duduk di sini, kasih. Dan jangan dibiasakan kemudian duduk di tempat orang yang pergi. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di tempat antrian tuh ya, sahabat antrian misalnya di imigrasi atau di mana, kadang-kadang duduk gitu kan orang, kemudian dia pengen ambil koran gitu kan, atau ambil nomor antrian atau apa gitu kan, atau beli kopi misalnya. Nah kita jangan kemudian mau menduduki di tempat dia dengan sengaja. Ya, apalagi lihat tempatnya enak gitu kan, sofanya empuk gitu kan, sementara kita duduk di tempat kursi yang keras gitu. Jangan, ya, karena bisa jadi orang itu setelah dia pergi, ya, beli kopi atau apa, atau ke toilet sebentar, dia akan duduk lagi. Ini bagian dari adab. Sampai seperti itu ya. Nah, ini sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaih fahuwa ahqqu bih." Nah, ya. Apabila seseorang di antara kalian meninggalkan majelis kemudian kembali lagi, maka ia berhak atas tempat duduk sebelumnya. Nah, ya, jadi jangan ribut ya. Kita ribut gara-gara kita nggak paham ini gitu kan. Nah, dibilang bapak maaf tadi saya duduk di sini. Apaan loh? Kalau udah begitu tuh bahaya. Ya. Jadi kita nggak ngerti adab. Ya, ajarkan kepada anak itu seperti itu. Kemudian yang ke-8, ya, adab yang harus kita ajarkan adalah meminta izin ketika hendak meninggalkan majelis. Nah, ini kan bahasa orang tua kita apa? Datang terlihat hidung, pulang terlihat punggung. Nah, ya. Artinya tahu orang itu kita datang, tahu juga orang itu kita pulang. Nah, jangan tiba-tiba ngilang aja gitu ya. Nah, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Nah, sesungguhnya meminta izin itu diperintahkan karena alasan pandangan. Ya, kita datang kelihatan sama yang punya majelis, maka kalau kita mau pulang juga harus kelihatan sama yang punya majelis. Pamit. Nah, jadi biasakan pamit sebelum kita memutuskan untuk pergi meninggalkan majelis. Nah, jadi pamitan itu adab yang diajarkan Rasulullah dan itu nilainya ibadah. Pamitan itu ya. Jadi ajarkan anak-anak kita pamit. Dan yang terakhir yang ke-9 ya, adab yang harus kita ajarkan kepada anak kita adalah membaca doa kafaratul majlis. Ya, diajarkan dari dini ya. Dari dia mulai SD ya, doa kafaratul majlis diajarkan. Ya, Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata apabila Rasulullah meninggalkan satu majlis maka beliau akan berdoa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Atau Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku memohon ampun dan taubat kepadamu. Mendengar itu seseorang bertanya, ya engkau telah mengatakan sebuah perkataan yang tidak engkau ucapkan sebelumnya.
Kemudian Rasulullah mengatakan itu merupakan penebus dosa dari apa yang terjadi dalam majelis. Kadang-kadang kita di majelis itu nggak tahu ya, mata kita ngelihat yang haram ya mungkin, apalagi kalau di tempat kawinan ya. Yang datang kan macam-macam, apalagi di budaya kita. Kalau budaya Arab tuh ya, kalau orang nikah yang laki-laki tempat laki-laki ya. Perempuan nanti ada tempat ya, satu bangunan lagi. Nah, kita kadang-kadang kan perempuan sama laki campur ya. Makanya kan berdosa itu ya. Nah, maka penebusnya adalah dengan membaca itu. Jadi pamit, setelah pamit kemudian baca doa itu, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka insyaallah dosa-dosa yang terkait di dalam majelis itu yang kita lakukan dengan sadar ataupun tidak, ini kita tebus ya dengan doa itu. Nah, itulah sahabat Edrim ya. 9 ya, 9 ya, 9 ya. 9 etika di dalam bermajelis yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ini juga bisa kita aplikasikan. Ini contohkan saja lah. Makanya anak-anak itu harus diajak ke majelis ya. Ya, kemudian tunjukkan adabnya yang 9 ini ya, kepada anak-anak kita. Ya, misalnya anak kita lagi duduk bareng sebelah kita, kemudian ada orang ngambil makan gitu kan. Tuh, nah itu kan kursinya kosong kan. Nah itu kamu nggak boleh duduk di situ. Ya, karena tuh orang tuh akan balik lagi. Ya, dia lebih berhak ya, dari tempat duduknya daripada orang yang baru datang. Nah gitu. Nah, dalam semua hal begitulah ya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.